Bab 2316, semuanya sudah berakhir. Apakah ini akhirnya? Akhirnya. Semua orang menatap kosong ke jam pola naga yang tidak bergerak, mereka tidak pernah mengira jam itu akan berakhir secepat itu. Dong dong dong. Tiba-tiba, terdengar suara lain dari lonceng pola naga, dan lonceng pola naga dibunyikan dengan suara yang keras. Keluarkan aku, keluarkan aku. Feng Wuhen belum mati, dia berteriak di dalam Dragon Mark Bell. Ku bilang, aku akan menghajarmu habis-habisan, meskipun kamu menjadi iblis, aku akan menghajarmu habis-habisan. Setelah Dev selesai berbicara, dia meraih kekosongan dengan tangan kanannya, dan palu lonceng langsung muncul di tangannya. Lalu dia memukul keras dengan palu. Tang! Ada suara yang tajam, diikuti oleh aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang memancar dari lonceng pola naga, yang mulai menyebar ke sekeliling. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua merunduk ke belakang, jadi tidak terpengaruh. Ah! Jeritan menyakitkan Feng Wuhen datang dari jam pola naga. Ketika Dev melihat ini, dia mengayunkan palu lagi. Tang! Dengan palu lainnya, lonceng pola naga terguncang begitu hebat sehingga arena tidak dapat menahannya lagi, dan penghalang di sekitar arena hancur. Bahkan orang-orang yang bersembunyi jauh pun tercengang oleh keterkejutan saat ini. Dev sendiri menjadi pucat, seteguk darah muncrat, dan dia berlutut di tanah dengan satu lutut. Kekuatan tolak yang sangat besar dari lonceng pola naga telah melukai Dev dengan serius. Dev sendiri sudah kehabisan kekuatan spiritualnya, dan dia memaksakan dirinya untuk menggunakan palu lonceng, jika bukan karena kekuatan tubuhnya, dia akan terkejut sampai mati. Pergi ke neraka. Dev mengertakkan gigi, meskipun dia sudah berlutut dengan satu kaki, dia mengayunkan palu lagi dan memukul jam pola naga dengan keras. Tang! Dengan bunyi bel, cincin itu tidak bisa lagi bertahan dan runtuh dalam sekejap, dengan asap tak berujung membubung ke langit. Semua orang menatap cincin itu. Ketika asapnya hilang, Dev sudah mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan dia berdiri dengan keinginan terakhirnya. Lonceng pola naga perlahan terbang dengan sendirinya, lalu menjadi semakin kecil, dan akhirnya memasuki cincin penyimpanan Dev. Melihat Feng Wuhen di dalam lonceng pola naga, dia telah berubah menjadi tumpukan daging, dan bau busuk sampai ke lubang hidungnya, sepertinya dia benar-benar telah menghajarnya habis-habisan. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Feng Jingyan tiba-tiba berdiri, mengertakkan gigi, matanya bersinar karena kebencian. Yao Sheng Hui, yang berada di Dimen Arena, memandang Feng Wuhen seperti ini, dan matanya menjadi kusam. Ada ekspresi yang tak terlukiskan di wajah Yu Qian. Adapun Kal, Jin Yuan dan lainnya, mereka semua tidak bisa berkata-kata saat ini, menatap kosong, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dev bahkan tidak melihat ke arah Feng Wuhen yang sudah mati, sebaliknya, dia berjalan perlahan di depan Flame Tiger, berjongkok perlahan, dan dengan lembut membelai Flame Tiger dengan tangannya. Jika Blazing Tiger tidak melawan dengan sekuat tenaga, dia mungkin yang tergeletak di tanah sekarang, berlama-lama. Dev sangat ingin menyelamatkan Flame Tiger, tapi sayang dia tidak memiliki kemampuan itu sekarang. Flame Tiger juga dapat memahami maksud Dev, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat tangan Dev, lalu mengeluarkan raungan pelan. Segera setelah itu, pil binatang dimuntahkan dari mulut harimau api. Pil binatang itu berguling ke tangan Dev, dan kemudian harimau berkobar itu perlahan menutup matanya. Semua orang melihat Flame Tiger bispil di tangan Dev dengan rasa iri dan keserakahan di mata mereka. Merasakan tatapan semua orang, Dev berdiri perlahan, lalu menatap semua orang dengan mata penuh tekad, setiap orang memiliki ekspresi wajah mereka sendiri. Lambat laun, pandangan Dev menjadi semakin kabur, dan akhirnya tubuhnya roboh. Dev. Dev. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas maju dan segera membantu Dev berdiri. Tono dan Jiang Wuya juga melompat dari platform tinggi dan mendarat di samping Dev. Dua orang, satu di kiri dan satu di kanan, langsung memasukkan kekuatan spiritual ke dalam Dev. Namun ketika kekuatan spiritual mereka disuntikkan ke tubuh Dev, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut. Ketika keduanya melihat ini, mereka hanya bisa membawa Dev ke dalam kastil dan menenangkan Dev. Bab 2317, tidak sadar. Dev jelas tidak mampu bersaing dalam situasi saat ini, namun kompetisi akan berlangsung selama beberapa hari, jadi jika Dev dapat pulih dalam beberapa hari, dia masih dapat mengejar kompetisi di akhir. Meskipun Dev tidak dapat pulih dalam waktu singkat dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, reputasi Dev dapat dianggap telah dibangun dalam pertempuran ini.
Hanya saja tidak ada cara untuk memenuhi janji Jin Lifu, namun bagi Dev, Tono tidak akan ragu menggunakan sumber daya keluarga Zefri. Setelah menenangkan Dev, Tono dan yang lainnya kembali ke alun-alun. Adapun luka-luka Dev, mereka hanya bisa membiarkan Dev pulih sendiri. Mereka tidak punya cara untuk membantu. Kekuatan spiritual yang mereka masukkan tidak berpengaruh pada Dev, katakanlah, tidak ada gunanya sama sekali. Kompetisi tidak berhenti karena Dev membunuh Feng Wuhen, kompetisi berlanjut di semua babak utama. Hanya saja kompetisi-kompetisi ini sudah tidak bisa lagi menarik perhatian orang lain, lagi pula kompetisi antara Dev dan Feng Wuhen ini seperti rumah bermain anak-anak. Segera, hari pertama kompetisi berakhir, dan semua orang pergi ke kastil untuk beristirahat. Selama konferensi alam rahasia, semua yang masuk tidak diizinkan keluar, dan mereka hanya bisa pergi setelah konferensi alam rahasia berakhir. Ayah, kenapa Dev belum juga bangun? Nora melihat Dev terbaring di tempat tidur, tanpa darah di wajahnya. Jika bukan karena nafas lemah di tubuhnya, Dev pasti sudah mati. Bagaimana saya tahu bahwa tidak ada di antara kita yang dapat membantu cedera Dev? Melihat Dev seperti itu, Tono sebenarnya sangat cemas, tapi dia tidak berdaya. Saat ini, Hani masuk dengan semangkuk bubur melihat Dev seperti itu, wajah Hani penuh dengan kesusahan. Nona Hani, apa yang kamu lakukan? Tono bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat Hani datang. Bagaimanapun, masing-masing dari 8 alam rahasia memiliki tempat istirahatnya sendiri, sekarang Hani tiba-tiba datang ke sini, Tono sedikit bingung. Saya membuat bubur dengan biji teratai laut. Mungkin baik untuk cedera Dev, kata Hani. Nona Hani, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi Dev sekarang tidak sadarkan diri dan dia tidak bisa makan apapun, kata Tono. Aku akan mencoba. Hani tidak mempercayainya, jadi dia berjalan ke tempat tidur dan mulai memberi makan Dev. Tapi tidak peduli seberapa keras Hani berusaha, Dev tidak bisa menggigitnya. Nona Hani, tidak perlu mencoba lagi, kami sudah mencobanya, percuma. Tono membujuk Hani. Hani tidak bisa menahan air mata ketika dia melihat penampilan Dev. Nona Hani, biarkan Dev beristirahat lebih banyak dan jangan ganggu dia. Nora melangkah maju dan berkata dengan lembut pada Hani. Hani mengangguk, lalu berdiri perlahan, menatap Dev dengan nostalgia dan pergi. Ayo pergi juga, selanjutnya kita hanya bisa menonton Dev sendiri. Tono juga memanggil Nora pergi, mereka hanya bisa berdoa dalam hati, dan tidak ada lagi yang bisa membantu. 3 hari berturut-turut. Dev masih koma, belum ada tanda-tanda bangun. Meskipun Tono cemas, dia tidak punya pilihan selain menunggu. Ayah, besok konferensi alam rahasia akan berakhir pada hari pertama. Bisakah Dev bangun? Nora mengerutkan kening. Sudah 3 hari, dan Dev tidak berubah sama sekali. Saya sangat takut dia akan tetap koma seperti ini. Tono menghela nafas, hatinya dipenuhi dengan perasaan tidak berdaya. Saat malam tiba, Dev sendiri sedang terbaring di kamar, nafasnya yang lemah hanya bisa membuat hidupnya tidak berhenti. Kali ini Dev dengan paksa menggunakan lonceng pola naga, yang menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun seringkali dalam krisis yang besar, akan ada peluang yang sangat besar. Pada saat ini, kristal naga di dada Dev akhirnya mulai memancarkan cahaya redup, dan jejak kekuatan naga perlahan terpancar dari kristal naga. Jejak kekuatan naga ini meninggalkan tubuh Dev dan mulai melayang di udara. Bab 2318, Pengabdian. Segera, kekuatan naga ilahi sepertinya dipandu, dan itu langsung menghilang ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, kehampaan bersinar dengan cahaya, sesosok manusia perlahan muncul, dan kemudian seorang wanita telanjang berdiri di depan Dev. Jika Dev sudah bangun saat ini, dia pasti bisa melihat sekilas bahwa wanita anggun dan telanjang di depannya adalah Huo Feng. Huo Feng memandang Dev yang terbaring di tempat tidur, matanya penuh belas kasihan. Tuan, burung Phoenix api ada di sini untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Huo Feng perlahan membungkuk dan mencium erat mulut Dev dengan mulut kecilnya. Manik merah menyala diludahkan dari mulut Huo Feng dan langsung masuk ke tubuh Dev. Saat manik itu masuk, wajah pucat Dev berubah menjadi kemerahan. Kristal naga di dada juga mulai aktif, dan kekuatan naga terus memancar, sepertinya menarik manik-manik itu. Alis Dev berkerut, dan tubuhnya tampak bereaksi. Melihat ini, Huo Feng perlahan berbaring di atas tubuh Dev. Segera setelah itu, rasa sakit yang menyayat hati membuat Huo Feng mengerutkan kening, tetapi Huo Feng mengertakkan gigi dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara. Manik-manik merah menyala ada di tubuh Dev, mengelilingi kristal naga di tubuh Dev.
Kristal naga yang telah habis dikonsumsi dan tak bernyawa kini tampak segar kembali. Manik itu berubah menjadi burung phoenix berwarna-warni, dan kristal naga di tubuh Dev keluar dari naga emas. Naga dan burung phoenix tampak penuh keberuntungan, terus-menerus berputar bersama. Dev sepertinya merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tak terbatas pada saat ini, dan kemudian dia berbalik dan mulai menyerang dengan seluruh kekuatannya. Huo Feng mengertakkan giginya, air mata menetes dari sudut matanya, tapi dia hanya bisa menahannya untuk menyelamatkan Dev. Saya tidak tahu berapa lama, Huo Feng benar-benar kelelahan, dan manik merah menyala yang semula juga menjadi kusam. Setelah perlahan menyedot manik dari tubuh Dev, Huo Feng perlahan berdiri dan menatap Dev yang masih koma, senyum puas muncul di wajah Huo Feng. Tuan, merupakan kehormatan bagi saya untuk mendedikasikan semua yang saya miliki untuk Anda. Setelah Huo Feng selesai berbicara, sosoknya menjadi semakin ringan, dan akhirnya perlahan menghilang. Dini hari berikutnya. Dev tiba-tiba membuka matanya dan melihat segala sesuatu di ruangan itu. Dev mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengangkat selimutnya. Ketika dia melihat dirinya telanjang, Dev berpikir keras. Apakah ini mimpi atau nyata? Dev selalu merasa seperti sedang bermimpi, namun dia merasa mimpi itu begitu nyata. Tepat ketika Dev bingung, Nora masuk. Dia datang setiap pagi untuk melihat apakah Dev sudah bangun. Ketika Nora masuk ke kamar dan melihat Dev duduk telanjang di tempat tidur, dia tercengang. Dev dan Nora saling memandang dan tertegun sejenak. Sama seperti ini, butuh lebih dari 10 detik bagi kedua orang itu untuk bereaksi. Dev buru-buru menutupi tubuhnya, sementara Nora berteriak, "Dev, kamu sudah bangun, akhirnya kamu bangun." Saat dia mengatakan itu, Nora sama sekali mengabaikan Dev dan bergegas ke arahnya, wajahnya penuh kegembiraan. Melihat Nora seperti itu, Dev tampak sedikit malu dan segera bertanya, "Nona Nora, sudah berapa lama saya tidak sadarkan diri?" "Dev, Anda telah koma selama 3 hari. Jika Anda tidak dapat bangun hari ini, konferensi alam rahasia akan berakhir," kata Nora. "Saya tidak menyangka akan pingsan begitu lama." Dev sedikit mengernyit, lalu menatap Nora, wajahnya memerah dan berkata, "Mes. Ketika saya koma, kami berdua. Kami tidak melakukan apa-apa, kan?" Tanda tanya petik 2. Dev selalu merasa mimpinya seperti kenyataan, dan di sini sepertinya hanya ada satu gadis yaitu Nora. Jika itu nyata, mungkin itu Nora, jadi Dev bertanya seperti ini. Bab 2319 tidak pernah menyentuh seorang wanita. Nora memandang Dev dengan bingung dan berkata, "Dev, apa yang kamu bicarakan?" "Hanya saja, itu." Dev tidak tahu bagaimana berbicara untuk beberapa saat, jadi dia hanya bisa terlihat malu dan cemas. "Dev, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja secara langsung. Tidak perlu ragu." Nora memandang Dev seperti itu, dia tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Dev. "Mes, apakah saya pernah bersikap kasar kepada Anda saat saya koma?" Dev bertanya. "Bersikap kasar padaku?" Nora semakin bingung, Dev sudah tidak sadarkan diri, bagaimana dia bisa bersikap kasar padaku? "Bukan itu maksudku. Yang ingin kukatakan adalah, saat aku koma, apakah kamu tidur denganku?" Dev akhirnya mengatakannya dengan cemas. Foto, lah. "Tidur denganmu." Nora tidak bereaksi untuk beberapa saat. Ketika dia bereaksi, wajahnya langsung memerah, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Dev, saya akui bahwa saya sedikit menyukaimu, dan Anda juga menyelamatkan aku. Jika kamu menginginkanku, aku akan memberikannya kepadamu kapan saja, bahkan sekarang. Tapi aku, Nora, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu selama kamu tidak sadarkan diri. Meski aku bukan wanita surga yang sombong, aku juga bukan perempuan jalang." Ketika Dev melihat Nora marah, dia langsung panik. Dia tahu bahwa gadis itu bukanlah Nora, jadi dia segera meminta maaf, "Nona Nora, menurutku bukan itu maksudku. Aku hanya bermimpi tentang hal semacam itu. Hal itu, dan itu sangat nyata, jadi aku hanya bertanya. Mungkin itu benar-benar mimpi. Aku terlalu banyak berpikir. Maafkan aku." Dev hanya bisa meminta maaf kepada Nora dengan putus asa, berharap mendapatkan pengampunan Nora. Melihat Dev berbicara dengan tulus, Nora tahu bahwa Dev tidak berbohong, lalu wajahnya menjadi sedikit merah dan berkata, "Dev, ada begitu banyak wanita di sekitarmu, bagaimana mungkin kamu masih bermimpi tentang hal semacam itu? Bukannya kamu ada di sini? Kamu sudah lama tidak ditemani wanita, jadi kamu merasa sedikit kesepian, kan?" Ketika Dev mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Nona Nora salah paham.
Meskipun memang ada banyak wanita di sekitar saya belum pernah menyentuh satupun dari mereka. Sejujurnya, saya tidak pernah menyentuhnya. Salah satu dari mereka dalam hidupku. Wanita. Untuk mencegah Nora salah paham, Dev hanya bisa mengungkapkan privasinya. Nora menatap Dev dengan heran, dengan cinta yang dalam di matanya, dia tidak pernah menyangka ada begitu banyak wanita di sekitar Dev, tapi dia tidak pernah menyentuhnya. Dev, tidak heran Anda mengalami mimpi seperti itu. Anda berusia 20-an dan belum pernah menyentuh seorang wanita. Jika Dev tidak menyukainya, saya bisa memuaskan Dev. Nora menggigit bibirnya dan mulai melepas pakaiannya sambil berbicara. Wajah Nora memerah, dan dia mengumpulkan banyak keberanian untuk melakukan ini. Dev sedikit tercengang sejenak, melihat pakaian Nora semakin berkurang, dan kulit seputih saljunya terbuka, dorongan hati Dev melonjak dengan gila-gilaan. Dev, sebaliknya, mencoba yang terbaik untuk menekan dorongan hati tersebut, dan menggunakan akal sehatnya yang terakhir untuk berkata kepada Nora, Nona Nora, jangan lakukan ini, saya tidak bermaksud begitu. Melihat Dev dengan cepat menutup matanya, ada bekas air mata di mata Nora. Dev, apakah Anda tidak menyukai saya? Mengapa Anda tidak berani membuka mata dan melihat saya? Nora tidak mengerti, dari penampilannya, meski dia berdiri di depan seorang pria dengan pakaiannya, apalagi melepas pakaiannya, pria itu akan tetap menatapnya dengan saksama. Nona Nora, saya jelas tidak bermaksud untuk tidak menyukai Anda. Hanya saja Anda dan saya tidak memiliki nama dan status. Saya tidak bertanggung jawab kepada Anda sekarang karena saya telah mengambil alih tubuh Anda. Sebaiknya kamu segera mengenakan pakaianmu agar tidak terlihat oleh orang lain. Setelah Dev selesai berbicara, dia buru-buru keluar ruangan. Bab 2320, wanita tidak diperbolehkan untuk tetap kuliah. Begitu Dev bergegas keluar kamar, dia bertemu dengan Tono yang datang menemuinya. Ketika dia melihat Dev sudah bangun dan keluar, dia langsung berkata dengan gembira, Dev, apakah Anda sudah bangun? Dev mengangguk, bangun. Dev mengikuti Tono mengatakan ini, tapi dia melihat ke arah kamar dari waktu ke waktu. Lagi pula, Nora belum berpakaian di kamar. Akan sangat memalukan jika Tono mengetahui hal ini. Tak lama kemudian, Nora pun keluar dari kamar, saat Tono melihat wajah Nora agak merah dan pakaiannya acak-acakan, senyuman pun muncul di wajahnya. Ketika Dev melihat ini, dia ingin menjelaskan, tetapi tidak berbicara. Dia tahu bahwa ada beberapa hal, dan semakin dia menjelaskan, dia menjadi semakin bingung. Jika Tono salah paham, biarkan dia salah paham. Pemimpin Tono, apakah kompetisi masih berlangsung sekarang? Dev bertanya pada Tono. Masih berlangsung, tapi hari ini adalah hari terakhir, dan sisanya semuanya master. Dev baru saja bangun, jadi tidak perlu berkompetisi lagi. Tono takut Dev akan bertarung lagi, dengan kondisi Dev saat ini, akan sulit baginya untuk mengalahkannya. Bagaimanapun juga, mereka yang bisa bertahan sampai akhir semuanya adalah biksu yang kuat. Saya hanya ingin pergi dan melihat-lihat, saya tidak akan berkompetisi. Dev tersenyum tipis, lalu mengikuti Tono ke alun-alun. Jumlah orang di alun-alun saat ini jauh lebih sedikit, dan banyak biksu yang gagal tidak mau datang ke alun-alun untuk menyaksikan orang lain berkompetisi. Pada akhirnya, hanya tersisa 10 orang, dan mereka mulai menantang satu sama lain untuk bertempur. Dev melihat dan menemukan bahwa selain 5 orang dalam daftar, Jin Yuan, Kal dan Hani juga hadir dan tinggal. Dev. Melihat Dev terbangun, Hani benar-benar menyerah pada pertarungan di atas ring, melompat dan mendarat di depan Dev. Dev, apakah kamu sudah bangun? Aku tidak menyangka kamu akan bangun secepat ini. Hani memandang Dev dengan senyuman di wajahnya. Kamu masih bertarung, dan kamu kabur begitu saja. Dev bertanya dengan heran. Lagi pula, semakin final dan setiap kemenangan, semakin penting bagi dunia rahasia masing-masing. Tidak apa-apa, aku hanya perlu mengaku kalah. Hani berkata dengan acuh tak acuh. Karena dialah yang melompat dari ring, itu sesuai dengan aturan Hani untuk mengakui kekalahan secara langsung. Peter, sepertinya putrimu menyukai Dev. Di platform tinggi, Yu Qian berkata kepada Peter, penguasa istana Gerhana Ungu. Haha, tidak mungkin seorang mahasiswi bisa tinggal. Peter terkekeh, lalu melirik ke arah Tanri, penguasa benteng bulan sabit tidak jauh dari sana. Bagaimanapun, Hani dan Kal adalah kekasih masa kecil karena mereka berdua berada di alam rahasia gerbang guntur, dan kedua keluarga juga berniat untuk mempertemukan mereka. Namun, dalam konferensi rahasia ini, Peter juga melihat kekaguman putrinya Hani terhadap Dev. Ditambah dengan aura mendominasi Dev saat dia membunuh Feng Wuhen, Peter juga memiliki kesan yang baik terhadap Dev.
Meskipun kekuatan Dev saat ini tidak terlalu tinggi, potensi Dev tidak terbatas. Inilah yang disukai Peter dari Dev. Meskipun Dev ini tidak berada pada level tinggi, kekuatan dan kekuatan fisiknya belum pernah terdengar sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, semua lukanya telah sembuh. Sungguh tubuh yang mesum ini. Feng Jingyan sebenarnya memuji Dev. Anda harus tahu bahwa Dev baru saja membunuh muridnya Feng Wuhen beberapa hari yang lalu, dan sekarang Feng Jingyan secara terbuka memuji Dev, yang sangat tidak masuk akal. Namun, Feng Jingyan tiba-tiba memuji tubuh fisik Dev karena alasannya sendiri. Dia hanya ingin orang-orang ini memperhatikan Dev. Dengan tubuh fisik yang begitu kuat, ditambah dengan harta di tubuh Dev, Feng Jingyan percaya bahwa pasti ada seseorang yang saya sudah tertarik pada Dev. Dengan cara ini, Dev akan menjadi subjek penelitian semua orang, dan Dev akan menjadi kelinci percobaan dan kehilangan nyawanya sepenuhnya. Dev ini memang memiliki terlalu banyak rahasia. Mata Yukian sedikit menyipit dan dia berkata dengan tenang. Bab 2321, Alam Rahasia Baru. Dev, hari ini adalah hari terakhir kompetisi, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Jika kamu tidak mengambil tindakan, kamu tidak akan bisa memenangkan 3 pertandingan. Kalau begitu, sebagian besar sumber daya keluarga Zefri akan menjadi milikku, Paviliun Zanyu. Jin Lifu menghampiri Dev dan berkata pada Dev. Jin Lifu, Dev baru saja bangun dan tidak cocok untuk bertarung. Jika kalah, kamu kalah. Keluarga Zefri tidak akan menyangkal masalah sumber daya. Tono berkata pada Jin Lifu. Itu bagus. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Jin Lifu pergi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pemimpin Tono, kalau tidak. Dev ingin mencobanya, tetapi dia tidak bisa begitu saja melihat sumber daya yang diberikan. Dev, tubuh Anda adalah yang paling penting. Itu hanya sumber daya. Jika Anda tidak memilikinya lagi, kami akan mencarinya. Tono membujuk Dev. Dev mengangguk. Sekarang semua monster di pegunungan monster berada di bawah yurisdiksi Dev. Lalu dia bisa mendapatkan ramuan binatang untuk keluarga Zefri. Dev, setelah konferensi alam rahasia selesai, saya akan membawa Anda ke alam rahasia gerbang guntur. Lingkungan di sana jauh lebih baik daripada alam rahasia gerbang api. Hani menyampaikan undangan kepada Dev. Dev sangat ingin pergi bersama Hani, lagi pula, dia mendekati Hani hanya untuk pergi ke Istana Gerhana Ungu dan menyelidiki ibunya. Tapi sekarang bukan waktunya. Dev harus kembali ke dunia sekuler setelah konferensi dunia rahasia. Yuki dan yang lainnya telah disegel di dunia rahasia Taoisme. Dev harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Selain itu, Dev harus pergi ke dunia tersembunyi. Dia juga memiliki peta reruntuhan di tangannya. Jika dia berhasil menemukan reruntuhan tersebut, kekuatan Dev dapat ditingkatkan lagi. Hanya ketika kekuatannya menjadi lebih kuat barulah Dev dapat melakukan perjalanan di antara 8 alam rahasia. Sekarang bahkan jika dia pergi ke Istana Gerhana Ungu dan mengetahui keberadaan ibunya, dengan kekuatan Dev saat ini, dia tidak dapat membawa ibunya pergi. Ini akan memakan waktu cukup lama. Konferensi alam rahasia telah selesai. Saya harus kembali ke dunia sekuler. Ada beberapa hal yang belum saya selesaikan. Dev menolak undangan Hani. Oke, tapi setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu, kamu harus ingat untuk menemukanku. Aku akan memberitahumu alamat masuk dan formula alam rahasia gerbang guntur. Hani mendekati telinga Dev, lalu memberitahu Dev alamat dan formula untuk masuk ke alam rahasia gerbang guntur. Sangat penting bagi alam rahasia untuk mengetahui alamat dan formula untuk masuk ke alam rahasia. Sekarang Hani benar-benar memberitahu Dev, yang menunjukkan bahwa dia sangat menyukai Dev. Wajah Kal berubah menjadi hijau karena marah saat melihat Hani mengobrol dan tertawa dengan Dev. Dengan kemenangan terakhir Yao Zhenghui, konferensi alam rahasia juga berakhir kali ini, orang nomor 1 dalam daftar tetaplah Yao Zhenghui. Hanya saja Dev adalah kuda hitam, jika Dev tidak terluka dan mengikuti Yao Zhenghui bertarung, belum bisa dipastikan siapa yang pada akhirnya akan menang. Level Dev tidak tinggi, tetapi harta karun di tubuhnya memang dapat dilihat oleh semua orang, terutama lonceng pola naga, yang secara langsung menjebak Feng Wuhen yang di iblis di dalam, tidak dapat bergerak, dan akhirnya diguncang hingga menjadi bubur. Jika Yao Zhenghui terjebak dalam lonceng pola naga, hasilnya mungkin akan sama. Tuan Yu, kompetisi telah berakhir, saya pikir sudah waktunya mengumumkan akhir dari konferensi alam rahasia kita. Yao Qisheng berkata pada Yukian. Yukian mengangguk, berdiri di platform tinggi, menatap semua orang, dan kemudian mengumumkan akhir konferensi. Tapi sebelum Yukian membuka mulutnya, tiba-tiba seluruh bumi mulai bergetar, dan kemudian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tanah, dan kemudian membentuk pusaran hitam besar di udara.
Bintang berkelap-kelip di pusaran, arus turbulen berterbangan, dan aliran energi spiritual murni terus muncul dari pusaran. Merasakan energi spiritual yang murni, semua orang terkejut. Ini adalah pembukaan dunia rahasia baru. Tono melihat pusaran air di udara dan berkata dengan penuh semangat. Bab 2322, Pekerjaan. Alam rahasia baru. Dev sedikit terkejut, bukankah alam rahasia ini telah tercipta selama perang antara dewa dan iblis? Mengapa dunia rahasia baru tiba-tiba muncul? Tono melihat keraguan Dev dan buru-buru menjelaskan, Dev, alam rahasia ini tidak tetap atau tidak berubah. Setiap kali alam rahasia baru dibuka, alam rahasia lain akan mati. Tetapi siapa yang menciptakan dunia rahasia baru ini? Dev bertanya. Tono menggelengkan kepalanya, kalau begitu, aku tidak tahu. Bagaimanapun, setiap kali alam rahasia baru dibuka, alam rahasia itu dipenuhi dengan harta langka, dan auranya jauh lebih penuh, seperti surga di dunia. Jadi setiap kali dunia rahasia baru dibuka, akan ada perselisihan lagi. Dev terdiam di luar 8 alam rahasia ini, masih ada ahli yang bisa menciptakan alam rahasia. Para ahli ini kemungkinan besar adalah biksu dari dunia manusia yang disebutkan oleh Blood Demon. Dunia surga dan umat manusia, tempat apa ini? Hati Dev dipenuhi dengan lamunan tentang dunia manusia hari itu. Namun, dia tahu bahwa dengan kemampuannya yang kecil, dia tidak bisa melewati 8 alam rahasia, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk pergi ke dunia para dewa dan manusia? Semua orang menatap kosong ke pusaran air hitam. Di dalam pusaran air itu ada ruang lain yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apakah ada bahaya di sana. Setelah hening beberapa saat, Yukian perlahan berkata, semuanya, pembukaan alam rahasia baru ini adalah peluang besar bagi 8 alam rahasia kita. Namun, untuk menjelajahi alam rahasia ini, saya memutuskan untuk mengambil risiko untuk masuk. Dan lihatlah, setelah aku keluar, sebelumnya, tolong jangan masuk begitu saja. Yukian berkata dengan nada yang memperhatikan semua orang, tetapi semua orang tahu bahwa Yukian berencana untuk menduduki sumber daya di area rahasia baru. Lagi pula, mereka yang masuk lebih dulu punya keuntungan unik. Namun, melihat pusaran hitam yang bergejolak, bahaya di dalamnya juga tidak diketahui, jadi orang pertama yang masuk pasti yang paling berbahaya. Jadi Yukian mengusulkan untuk menjadi orang pertama yang masuk, dan tidak ada yang keberatan. Yukian mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya, dan kemudian tubuhnya perlahan melayang menuju pusaran hitam. Segera, tubuh Yukian tenggelam ke dalam pusaran hitam, dan semua orang menyaksikan dengan gugup. Ah! Namun dengan teriakan, tubuh Yukian langsung terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Yukian berlumuran darah saat ini, dan tubuhnya dipenuhi luka, seolah-olah dia telah disayat dengan pisau. Ayah! Melihat ini, Yu Jiameng buru-buru melangkah maju dan membantu Yukian berdiri. Tuan Yu, apa yang terjadi? Yao Qisheng melangkah maju dan bertanya pada Yukian. Kalian pasti tahu kalau Yukian yang terkuat di sini, sekarang Yukian baru saja memasuki pusaran hitam, dia sudah menjadi seperti ini, banyak sekali orang yang ingin tahu apa yang dialami Yukian. Kekuatan yang sangat kuat, turbulensi di pusaran ini begitu kuat sehingga tidak bisa dilawan sama sekali. Wajah Yukian pucat dan dia berkata dengan ketakutan di matanya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Jika Yukian tidak bisa masuk, maka tidak ada orang lain yang berpikir untuk masuk. Untuk sesaat, semua orang melihat pusaran hitam dan terdiam. Biarkan aku mencoba, kata Dev, melompat, dan menuju pusaran hitam, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh tubuh Dev terbungkus sisik emas. Ketika Dev memasuki pusaran, kekuatan mengerikan langsung menembus tubuh Dev, Dev terkejut dan buru-buru mencoba menekan kekuatan ini. Kristal naga di tubuh Dev mulai bersinar, dan seekor naga emas keluar dari tubuh Dev dan melayang di sekitar Dev, menahan turbulensi di sekitarnya. Dan di dalam tubuh Dev, seekor burung phoenix api melebarkan sayapnya dan benar-benar mengikuti kekuatan yang masuk ke tubuh Dev untuk bersaing. Mata Dev tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Bab 2323, Visi. Pada saat yang sama, di laut tidak jauh dari Gunung Kunlun di dunia tersembunyi, kolom air yang menjulang tinggi melesat langsung ke langit. Segera setelah itu, badai laut muncul, dan saat kolom air turun, pusaran air dengan diameter puluhan meter muncul di laut. Pusaran air itu gelap gulita dan tak berdasar. Penglihatan seperti ini langsung menarik perhatian semua orang di dunia tersembunyi. Melihat pusaran air tak berdasar di laut, semua orang tercengang.
Pada saat ini, dari pusaran air, ada energi spiritual yang kental keluar, semua orang merasakan nafas yang menyenangkan ini, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak melompat satu demi satu. Ku Yuncang, yang berada puluhan mil jauhnya, juga merasakan perubahan di area ini dan dengan cepat mendatangi seekor paus pembunuh. Melihat pusaran air besar di depannya, merasakan energi spiritual terus-menerus muncul dari pusaran air, Ku Yuncang sedikit mengernyit. Apakah ada lubang di dunia rahasia? Ku Yuncang dapat dengan jelas merasakan aura itu, yang pastinya tidak tersedia di dunia sekuler. Dan satu-satunya tempat yang bisa memiliki aura seperti itu adalah di alam rahasia. Tapi pintu masuk ke setiap alam rahasia sangat tersembunyi, dan ada formasi untuk menyembunyikannya, yang memerlukan instruksi lisan. Tapi sekarang pintu masuk alam rahasia yang besar tiba-tiba muncul di laut dalam. Ini seharusnya menjadi lubang di alam rahasia tertentu. Setelah merenung sejenak, Ku Yuncang juga ikut serta. Di alam rahasia, Dev masih tidak sadarkan diri, dan kekuatan turbulen di pusaran hitam terus-menerus menyerang Dev. Untungnya, seekor naga dan burung phoenix, satu di dalam dan satu di luar, melindungi Dev, jika tidak, Dev pasti sudah berubah menjadi daging sekarang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan muncul dari pusaran, dan seberkas cahaya menghantam Dev secepat kilat. Dari luar, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di pusaran hitam dan kemudian padam, dan aura menakutkan yang dipancarkan oleh sinar cahaya itu mengejutkan semua orang. Dev begitu sombong hingga dia berani menerobos pusaran air yang bahkan kepala keluarga pun tidak bisa lewati. Merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh cahaya tadi, Kal tersenyum dingin dan berkata, jika Dev tidak keluar setelah sekian lama, dia pasti sudah mati di dalam. Diam, Dev tidak akan mati. Hani menatap tajam ke arah Kal dan berkata, Kal tidak berbicara, tapi kebenciannya pada Dev semakin dalam. Pada saat ini, Dev dibombardir dengan parah oleh cahaya tersebut. Meskipun tubuhnya tidak terluka, tengkorak kristal di cincin penyimpanannya benar-benar jatuh dari cincin penyimpanan, dan kemudian melayang perlahan. Berdiri. Kemunculan tengkorak kristal membuat turbulensi di pusaran hitam semakin menakutkan. Tengkorak kristal mulai memancarkan cahaya dan perlahan jatuh ke dada Dev. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, tengkorak kristal itu menghilang, tetapi di kulit Dev, ada tengkorak seperti tato. Kekuatan yang masuk ke tubuh Dev saat ini juga langsung diserap oleh tato tengkorak di dada Dev. Saat kekuatan di tubuh Dev menghilang, Dev perlahan membuka matanya. Namun begitu dia membuka matanya, Dev merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dev segera menunduk. Saat dia melihat tato tengkorak di dadanya, Dev tercengang. Apa yang terjadi? Dev memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi sebelum Dev bisa mengetahuinya, dia merasakan tubuhnya bersinar dan langsung jatuh ke batu besar. Dev hanya merasakan nafas di tubuhnya tertahan, darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan kemudian seteguk darah muncrat. Darah yang dimuntahkan Dev sangat gelap sehingga jatuh ke atas batu dan meleleh melalui batu dalam sekejap. Melihat batu besar yang meleleh dan darah hitam, Dev tercengang. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Bab 2324, Kekuatan Angin Naga. Melihat lingkungan sekitarnya, Dev yakin bahwa dia telah tiba di dunia rahasia yang baru muncul ini. Energi spiritual di alam rahasia sangat murni, yang membuat Dev merasa sangat nyaman. Namun, Dev menemukan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya ditekan oleh sesuatu dan tidak dapat digunakan sama sekali. Apakah itu alasan dari tato tengkorak ini? Dev memandangi dadanya, lalu meraihnya, mencoba merobek potongan daging dan darah ini. Namun tepat setelah tangan Dev mendekati tato tengkorak itu langsung memancarkan cahaya spiritual, menyebabkan tangan Dev bangkit kembali. Wah, kamu beruntung aku meminjam tubuhmu untuk menghidupkan kembali jiwaku. Kamu sebenarnya ingin meninggalkanku. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua benar-benar terdengar di benak Dev. Di mana kamu? Siapa kamu? Dev tertegun, melihat sekeliling, lalu bertanya dengan keras. Aku tepat di dadamu. Kamu mengambil tengkorakku dan kamu masih belum tahu siapa aku. Jika kamu tidak mengambil tengkorakku, sekarang aku dapat menggunakan alam rahasia ini untuk dibangkitkan. Sekarang aku hanya bisa menggunakan tubuhmu. Saat kamu menemukan apa yang kubutuhkan, dengan sendirinya aku akan meninggalkan tubuhmu. Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Dev tiba-tiba teringat bahwa tengkorak kristal di cincin penyimpanannya memiliki peta harta karun. Namun ketika Dev memeriksanya, dia menemukan tengkorak kristal itu telah hilang, sepertinya tengkorak yang ditato di dadanya adalah tengkorak kristal. Siapa kamu? Aku mengambil tengkorakmu karena penasaran dan peta harta karun di atasnya.
Dev menjelaskan. Tidak masalah siapa aku. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak mengenalku. Bawa saja aku dan ikuti petunjuk peta harta karun ke tempatku berada. Kata lelaki tua itu dengan tidak sabar. Ketika Dev mendengar ini, dia tercengang, dia tidak menyangka bahwa peta harta karun di tengkorak itu ada di dunia rahasia yang baru dibuka ini. Tetapi lelaki tua itu tidak mau mengatakannya, jadi Dev tidak bertanya lebih lanjut, namun, pada saat ini, kekuatan Dev hanya setengahnya, dan dia merasa khawatir dan bingung. Aku tidak bisa menggunakan semua kekuatan spiritual di tubuhku. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Dev bertanya pada orang tua itu. Apa hubungannya denganku? Kamu tidak dapat menggunakan kekuatan penuhmu karena ada kekuatan surga di alam rahasia ini, dan kamu ditekan oleh surga. Kekuatan naga dan phoenix di tubuhmu belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga akan ditekan oleh surga. Kata orang tua itu. Kekuatan naga dan burung phoenix. Dev mengerutkan kening dan langsung teringat burung phoenix api di tubuhnya sebelum dia jatuh koma. Dia hanya memiliki kekuatan naga dewa di tubuhnya, kapan dia akan memiliki kekuatan burung phoenix api? Mungkinkah? Dev memikirkan phoenix api di pegunungan monster, tetapi ketika Dev dan phoenix api berpisah, dia tidak memiliki kekuatan phoenix api di tubuhnya. Tapi kenapa sekarang ada tenaga ekstra di tubuhnya? Seolah merasakan keraguan Dev, suara lelaki tua itu terdengar lagi, ini adalah kekuatan angin naga yang dihasilkan oleh hubungan seksual naga dan burung phoenix. Kalian tidak bisa bermain-main dengan orang lain dan sekarang kalian tidak mengakuinya, kan? Perkataan lelaki tua itu membuat Dev semakin bingung, dia belum pernah melakukan hal seperti itu dengan Huo Feng. Tiba-tiba, Dev memikirkan mimpi yang sangat nyaman yang dia alami selama hari-hari ketika dia dalam keadaan koma. Dia mengira wanita itu adalah Nora, tapi dia salah paham tentang Nora, dan Dev selalu mengira itu hanya mimpi. Tapi sekarang tampaknya wanita itu adalah Huo Feng. Setelah dia mengikuti api dan burung phoenix, dia menghasilkan kekuatan naga dan angin, tetapi waktunya terlalu singkat dan kedua kekuatan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi. Dev merasa sedikit malu saat mengira dia telah melakukan hal seperti itu dengan Huo Feng saat dia dalam keadaan koma. Bab 2325, Runtuh. Oke, berhentilah merengek. Laki-laki harus mengakuinya setelah bermain satu sama lain. Lagi pula, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Dan gadis kecil itu bersedia memberimu seluruh kekuatan api phoenix di tubuhnya, jadi dia harus tulus padamu. Temukan saja kesempatan untuk menikahi gadis kecil itu. Sekarang cepat pimpin aku menemukan tempat itu sesuai petunjuk peta harta karun. Orang tua itu mendesak Dev. Dev menyesuaikan suasana hatinya dan mulai mengikuti panduan peta harta karun dan berangkat menuju tujuan. Meskipun kekuatannya ditekan oleh surga, untungnya tidak akan ada orang lain di alam rahasia ini, dan tidak akan ada bahaya, jadi Dev tidak khawatir. Saat ini, semua orang di Tono sudah lama tidak melihat Dev keluar, jadi mereka menduga Dev pasti telah memasuki dunia rahasia baru. Meskipun Yukian terluka oleh kekuatan turbulensi dan langsung pingsan, sesuatu yang mustahil akan selalu terjadi pada Dev. Gemuruh. Saat ini, tanah di bawah kaki Tono mulai bergetar hebat. Rusak. Alam rahasia ini akan runtuh. Pergi sekarang. Yukian merasakan getaran bumi dan berteriak keras. Ketika semua orang melihat ini, mereka mulai berlari menuju susunan teleportasi, dan kemudian berteleportasi ke dunia rahasia mereka sendiri. Setelah Tono melihat pusaran air hitam, dia harus pergi. Ketika dunia rahasia baru terbuka, dunia rahasia lama akan mati. Tapi saya tidak menyangka bahwa dunia rahasia yang menghilang sebenarnya adalah tempat mereka mengadakan konferensi dunia rahasia. Namun, kehancuran alam rahasia ini pasti terkait dengan lonceng pola naga yang diambil oleh Dev. Segera, semua orang di dunia rahasia pergi, dan seluruh dunia rahasia hancur dengan suara gemuruh yang besar, dan akhirnya menghilang. Pada saat ini, Dev tidak mengetahui bahwa dunia rahasia tempat konferensi dunia rahasia diadakan telah runtuh dan mati, dan dia masih dalam perjalanan mengikuti panduan peta harta karun. Tapi setelah Dev melewati hutan, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit gugup. Karena dia merasa ada nafas lain yang mendekatinya, dan ada lebih dari satu orang. Hei, kenapa ada orang lain di tempat rahasia ini? Orang tua itu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dev juga tidak menyangka seseorang akan muncul di dunia rahasia baru ini. Mungkinkah orang lain masuk setelah melihat dia tidak keluar?
Namun, kekuatan Dev ditekan saat ini, tanpa mengetahui identitas pihak lain, dia tidak berani bergerak maju dengan gegabah, jadi dia menemukan tempat untuk bersembunyi dan memeriksa situasinya terlebih dahulu. Segera, lusinan sosok perlahan muncul ketika orang-orang ini mendekat, Dev tercengang. Karena orang-orang ini bukanlah orang-orang dari 8 alam rahasia, melainkan orang-orang dari dunia tersembunyi. Meskipun Dev tidak mengenal sebagian besar dari mereka, Dev telah bertemu dan berurusan dengan Tong Yougong dari Sekte Guntur Surgawi dan Bao Yukun dari Sekte Alkimia. Ada beberapa orang parubaya di antara mereka, dan aura mereka sangat kuat. Mereka jelas telah mencapai ranah kaisar bela diri. Tampaknya orang-orang parubaya ini seharusnya berada di level Master Sekte. Nah, aku benar-benar tidak menyangka ada pintu masuk ke alam rahasia di dekat dunia tersembunyi kita. Tempat ini benar-benar surga. Menghirup beberapa hembusan udara bisa membuat orang merasa rileks dan bahagia. Aku akan menggerakkan tanganku geng di sini mulai sekarang. Leng Wudao berkata dengan penuh semangat. Ya, di sini sangat enak, dan saya pernah melihatnya. Tanaman obat di sini juga sangat kaya. Saya ingin memindahkan Sekte Alkimia ke sini juga. Dan tempat ini jauh lebih besar dari dunia tersembunyi kita. Ini menyelamatkan kita dari pertempuran secara terbuka dan diam-diam untuk mendapatkan sumber daya dan wilayah. Bao Yukun juga terlihat bersemangat saat melihat pegunungan tanaman obat. Kalian berdua, jangan terlalu senang. Jika ada pemilik di alam rahasia ini, kita pasti akan menimbulkan masalah jika kita terburu-buru masuk seperti ini. Menurutku kita harus berkeliling dulu. Jika itu adalah alam rahasia tanpa pemilik, kita dapat mempertimbangkan untuk pindah ke sini. Kata Tong Haiyang. Bab 2326, ditemukan. Ya, mari kita lihat-lihat dulu. Saya pikir beberapa orang lain pasti sudah masuk, tapi saya tidak tahu kemana mereka diteleportasi. Mari kita lihat apakah kita bisa menyentuh mereka. Bao Yukun mengangguk dan berkata. Dev bersembunyi di kegelapan, mendengarkan percakapan beberapa orang, dan dia secara umum dapat memahaminya. Ternyata pintu masuk ke dunia rahasia baru ini juga telah dibuka di dunia tersembunyi, tak heran jika orang-orang dari dunia tersembunyi ini masuk ke dalamnya. Melihat orang-orang ini semakin dekat, Dev menahan napas dan sepenuhnya mengendalikan auranya, karena takut ketahuan. Bagaimanapun, Tong Haiyang dari Sekte Guntur Surgawi dan Leng Wudao dari Sekte Bintang Terbang sama-sama berpikir bahwa mereka membunuh putra mereka dan ingin membalas dendam pada diri mereka sendiri. Sekarang Dev berdoa agar tidak ditemukan oleh orang-orang ini. Selain itu, dia berharap dapat bertemu Yue Bukun dan yang lainnya dari Sekte Chunyang. Kekuatan Dev sekarang ditekan oleh surga. Jika dia benar-benar dalam bahaya, Yue Bukun ada di sini, dan ada seseorang yang membantu. Saat ini, Dev memikirkan Ku Yuncang lagi. Alangkah baiknya jika dia juga bisa memasuki dunia rahasia ini. Dengan kekuatan Ku Yuncang, Dev tidak takut pada orang-orang ini. Apapun yang menakutkan datang, ketika orang-orang ini melewati Dev, meskipun Dev sudah berusaha mengendalikan auranya, dia tetap ditemukan oleh Leng Wudao. Siapa? Cepat keluar. Leng Wudao berhenti dan kemudian melihat ke arah tempat persembunyian Dev. Mengikuti teriakan keras Leng Wudao, puluhan pasang mata melihat ke arah tempat persembunyian Dev. Ketika Dev melihat ini, dia tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia perlahan bangkit. Ketika dia melihat Dev, Leng Wudao mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu?" Leng Wudao belum pernah bertemu Dev. Melihat Dev bukan dari dunia tersembunyi, dia bertanya. "Dev, kenapa kamu ada di sini?" Saat ini, Tong Yougong mengenali Dev dan bertanya dengan heran. Ketika Leng Wudao mendengar bahwa itu adalah Dev, dia langsung meledak dengan niat membunuh yang tak terbatas. "Alam rahasia ini bukan milik keluargamu, kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Dev membalas Tong Yougong. "Kau." Wajah Tong Yougong menjadi dingin dan dia hendak menyerang Dev, tapi dihentikan oleh Tong Haiyang. "Anak ini sangat kuat, kamu mungkin bukan lawannya." Tong Haiyang tahu bahwa Wang Deva bukanlah tandingan Dev, jadi Tong Yougong tidak bisa mengalahkan Dev. Mereka masih belum tahu bahwa kekuatan Dev sedang ditekan saat ini, dan bahkan jika Tong Yougong mengambil tindakan, dia dapat mengalahkan Dev. "Apakah kamu Dev?" Pada saat ini, Leng Wudao mengambil langkah maju dengan niat membunuh dan berdiri di depan Dev dan bertanya. "Ya." Dev mengangguk, lalu bertanya, "Siapa kamu?" "Saya Leng Wudao, pemimpin Sekte Bintang Terbang. Leng Yun yang Anda bunuh adalah anak saya." Ketika Leng Wudao menyebut Leng Yun, niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. "Saya sudah mengatakan bahwa Leng Yun tidak dibunuh oleh saya. Pelindung agung dari Sekte Surga Terbakarlah yang menyerap kekuatannya, jadi dia mati. Itu tidak ada hubungannya dengan saya." Dev menjelaskan.
Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Leng Wudao berkata dengan wajah cemberut, aku tahu kamu sangat kuat. Bahkan pembunuh nomor satu dari Sekte Bintang Terbang kita, Tuan Qixia, mati di tanganmu, tetapi hari ini kamu menyentuh datanglah ke aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ketika Dev mendengar ini, dia tertegun sejenak, karena penguasa kisah telah lama melarikan diri, dan dia tidak membunuhnya, dia tidak mengerti, mengapa pihak lain mati. Tetapi ketika Dev tertegun, aura di tubuh Leng Wudao telah meledak, dan kekuatan mengerikan dari Kaisar bela diri seperti gunung, menekan ke arah Dev. Leng Wudao ingin melihat seberapa kuat Dev di usia yang begitu muda, dia bahkan bisa membunuh Tuan Kisah. Namun ketika aura menakutkan menyelimuti Dev, Dev secara naluriah memancarkan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawan. Bab 2327, Nafas Kematian. Sangat disayangkan kekuatannya ditekan, baik itu kekuatan spiritual atau kekuatan naga ilahi, sangat sedikit yang bisa digunakan. Begitu Dev melepaskan auranya untuk melawan, dia langsung ditekan ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Tekanan besar langsung menyebabkan retakan muncul di tanah di bawah kaki Dev. Dev berbaring di tanah, mengertakkan gigi, wajahnya sangat ganas. Jika tubuh fisik Dev tidak cukup kuat, dia pasti sudah berubah menjadi genangan daging sekarang. Leng Wudao menarik napas dan menatap Dev dengan heran. Mengapa kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Leng Wudao mengerutkan kening dengan kekuatan Dev, bagaimana dia bisa membunuh Leng Yun, dan bagaimana dia bisa membunuh Tuan Qixia. Tong Yougong juga sangat terkejut melihat Dev seperti ini, bahkan saat pertama kali melihat Dev, kekuatan Dev tidak begitu lemah. Dev, berhentilah berpura-pura. Kamu tidak boleh begitu lemah. Apakah kamu ingin menunjukkan kelemahan dengan sengaja dan menipu kami? Tong Yougong bertanya dengan keras. Dev berdiri perlahan, ada darah di sudut mulutnya, tapi dia tidak berbicara. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan bahwa kekuatannya ditekan. Melihat Dev tidak berbicara, Tong Yougong menamparkan Dev dengan telapak tangannya, dan energi terang meraung ke arah Dev, memukul dada Dev dengan keras. Dev sedikit mengernyit dan buru-buru mengerahkan kekuatan naga untuk mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Saat tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, sisik emas mulai menutupi tubuh Dev. Tapi begitu sisik ini tertutup, Dev langsung merasakan kekuatan naganya menghilang, seluruh tubuhnya menjadi lemah, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan yang baru saja diaktifkan juga menghilang. Bang! Telapak tangan ini menghantam dada Dev dengan kuat, langsung menjatuhkan Dev. Dev terbang mundur sepanjang jalan, langsung mematahkan lebih dari selusin pohon, lalu dia memukulnya dengan keras. Berhenti di atas batu besar. Dev hanya merasakan organ dalamnya melonjak, dan seteguk darah muncrat. Bagaimana? Tong Yougong tampak tidak percaya. Telapak tangannya barusan tidak sekuat tenaga, tetapi memukul Dev begitu keras sehingga dia tidak bisa melawan. Auranya menghilang. Sepertinya kekuatan fisiknya pasti terluka, itulah sebabnya dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya. Pada saat ini, Tong Haiyang berbicara. Dia telah mengamati Dev. Tepat ketika Dev mengerahkan kekuatan naga dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, kekuatannya segera runtuh. Ini menunjukkan bahwa Dev tidak lemah, tetapi untuk beberapa alasan, kekuatan tidak dapat dikumpulkan. Saya tidak peduli jika Anda tidak cukup kuat atau jika Anda terluka dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan Anda. Anda harus bertanggung jawab atas kematian anak saya. Hari ini aku akan membalaskan dendam anakku. Setelah Leng Wudao selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya ke arah Dev. Sebagai kaisar bela diri, Leng Wudao melambaikan tangannya dengan santai, dan warna dunia berubah seketika, sebuah telapak tangan besar muncul di udara, seperti gunung 5 jari, menekan ke arah Dev. Sebelum cetakan telapak tangan datang, kekuatan kursif telah mendorong Dev ke tanah dalam sekejap, membuatnya tidak dapat berdiri sama sekali. Dev terbaring di tanah, tulang-tulang di tubuhnya berderit, tekanan yang sangat besar membuat tubuhnya mulai retak, dan bekas darah muncul satu demi satu. Dev melihat cetakan telapak tangan besar di udara pada saat ini, dia merasakan nafas kematian, dan kematian ada tepat di depannya. Adegan demi adegan mulai terlintas di benak Dev, dan sosok wanita muncul satu demi satu. Dan dalam keadaan linglung, dia seperti melihat ibunya, dengan senyum ramah di wajahnya, perlahan berjalan ke arahnya. Dia juga melihat ayahnya, sosok yang agung dan tinggi itu, tapi dia tidak bisa melihat ayahnya dengan jelas. Meski begitu, Dev sudah sangat puas, dengan senyuman tipis di wajahnya. Sepertinya aku harus mencari host lain. Suara lelaki tua itu terdengar. Dia tidak dapat membantu Dev, dia bahkan bukan jiwa saat ini. Bab 2328, terbakar bersama.
Saat Dev sedang menunggu kematian, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba mengendur, dan kemudian telapak tangan besar di atas kepalanya mulai menghilang perlahan. Saya melihat sosok berdiri di samping Dev, dengan telapak tangan terangkat, berjuang untuk menahan cetakan telapak tangan yang besar. Dev, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, Liu Xing dan Liu Rui membantu Dev berdiri, dan Yue Bukun dari Sekte Cunyang lah yang menolak cetakan telapak tangan besar itu. Master Yue, terima kasih. Dev melihat ini dan berterima kasih padanya. Dev, Anda terlalu sopan. Saya tidak menyangka Anda akan masuk ke sini. Yue Bukun menahan nafasnya dan berkata, Yue Bukun, apakah kamu akan secara terbuka menentang Sekte Bintang Terbangku karena anak ini? Melihat Yue Bukun menyelamatkan Dev, Leng Wudao bertanya dengan wajah dingin. Siapapun yang menyentuh Dev adalah musuh Sekte Cunyang kami, kata Yue Bukun dengan tegas. Pada saat ini, lusinan orang datang dari segala arah, dan 3 sekte dan 6 sekte dunia tersembunyi tiba. Namun, banyak sekte mengikuti Dev tanpa rasa permusuhan, jadi mereka juga tidak memusuhi Dev. Meski tidak ada permusuhan, bukan berarti mereka akan menyelamatkan Dev. Orang-orang ini berdiri di satu sisi, mengamati dengan tenang saat Yue Bukun dan Leng Wudao berhadapan. Dari segi kekuatan, Sekte Cunyang tidak sekuat Sekte Bintang Terbang, namun Leng Wudao tidak ingin mengikuti Sekte Cunyang untuk menggunakan kekerasan saat ini. Jika saatnya tiba, kedua belah pihak akan menderita. Jika ingin pindah ke tempat rahasia ini dan menempati suatu tempat, akan sulit. Walaupun sekte-sekte ini biasanya bisa hidup rukun, itu karena kekuatan mereka semua sama, namun jika salah satu pihak terlalu lemah, tidak akan butuh waktu lama untuk dianeksasi. Justru karena itulah selama bertahun-tahun tidak terjadi gesekan besar antara 3 sekte dan 6 sekte, lagi pula tidak ada yang mau dianeksasi. Anak tua, anakmu juga dibunuh oleh Dev. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Leng Wudao memandang Tong Haiyang dan bertanya. Jika Sekte Bintang Terbang dan Sekte Guntur Surgawi bergabung, Sekte Cunyang dapat dengan mudah dimusnahkan. Dia membunuh anakku, tapi aku belum memikirkan balas dendam. Tong Haiyang berkata dengan tenang. Tong Yukai sama sekali bukan anak kandungnya, jadi Tong Haiyang tidak peduli sama sekali. Alasan dia mengirim Tong Yukai adalah karena dia ingin membunuh Tong Yukai dengan bantuan Dev. Anak tua, musuh yang membunuh putramu ada tepat di depanmu. Apakah kamu acuh tak acuh? Selama kedua keluarga kita bergabung, bahkan lelaki tua Yue Bukun ini tidak bisa menghentikannya. Leng Wudao membujuk Tong Yukai. Aku tidak bisa menghentikanmu, tapi aku bisa meledakkan diriku sendiri dan membunuh semua orang. Setelah Yue Bukun selesai berbicara, dia dengan keras memerintahkan, murid dari Sekte Cunyang, dengarkan perintahnya. Jika seseorang mengambil tindakan terhadap Dev, dia akan segera meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika kita berdua mati bersama, kita akan melakukan apapun. Ya. Semua murid Sekte Cunyang mulai bernapas dengan berat. Saat ini, Leng Wudao tercengang, dia tidak pernah menyangka Yue Bukun akan membuat pilihan seperti itu. Yue Bukun, apakah kamu layak untuk Dev ini? Leng Wudao berteriak kebingungan. Itu sepadan, kata Yue Bukun dengan tegas. Melihat Yue Bukun serius, orang-orang dari sekte lain tidak tahan lagi. Jika Yue Bukun meledakkan dirinya, mereka tidak akan merasa lebih baik. Master Yue, tenanglah, jangan terlalu gugup, kita bisa mendiskusikan apa saja. Bao Yukun berdiri dan membujuk Yue Bukun. Yue Bukun mengabaikan Bao Yukun. Orang ini bukan orang baik. Dia berkolusi dengan Sekte Surga Terbakar dan menipunya selama bertahun-tahun. Yue Bukun sudah membencinya. Dev, apakah Anda masih bisa bergerak sekarang? Yue Bukun bertanya pada Dev. Dev mengangguk, tidak masalah. Dev, pergilah sekarang, sejauh mungkin. Serahkan urusan ini padaku. Yue Bukun menyuruh Dev segera melarikan diri. Bab 2329, Hadiah. Jika Dev selalu ada di sini, Yue Bukun tidak tahu berapa lama dia bisa melindungi Dev. Apa yang dia katakan tentang penghancuran diri hanyalah untuk menakut-nakuti Leng Wudao. Orang-orang dari 3 sekte dan 6 sekte semuanya ada di sini, bahkan jika Yue Bukun ingin meledakkan dirinya sendiri, akankah orang-orang ini menonton dengan acuh tak acuh? Mereka pasti akan bekerja sama untuk menghentikannya, lagi pula ledakan diri akan merugikan orang lain. Ketika ada ancaman nyata terhadap kepentingan orang lain, orang-orang ini akan bersatu, dan Sekte Cunyang Yue Bukun tidak akan memiliki ruang untuk perlawanan sama sekali. Sementara Leng Wudao ditakuti olehnya, dia ingin Dev segera melarikan diri.
Dev mengangguk, lalu berbalik dan lari. Leng Wudao melihat ini dan hendak mengambil tindakan ketika Yue Bukun segera melangkah maju dan membuat gerakan putus asa di depan Leng Wudao. Leng Wudao baru saja melihat Dev menghilang dari depannya. Yue Bukun, aku, Sekte Bintang Terbang, akan bertarung dengan Sekte Cunyangmu sampai mati. Leng Wudao berkata dengan gigi terkatup. Kamu pikir aku takut padamu? Yue Bukun tidak menunjukkan kelemahan sama sekali. Yue Bukun dan Leng Wudao saling memandang dengan penuh semangat. Tapi tak lama kemudian, Leng Wudao tiba-tiba menunjukkan senyuman, lalu berkata, Yue Bukun, aku benar-benar membuatmu takut sekarang. Semua orang ada di sini sekarang. Bahkan jika kamu ingin menghancurkan diri sendiri, orang lain akan menghentikanmu. Ya, tidak ada caramu bisa sukses. Karena Dev berada di dunia rahasia ini, saya tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri, bahkan jika saya menggunakan semua sumber daya Sekte Bintang Terbang saya. Semuanya di sini, selama salah satu dari kalian bertemu Dev dan membunuhnya, saya, Leng Wudao, bersedia memberinya semua sumber daya dari Sekte Bintang Terbang selama 3 tahun. Anda juga telah melihat bahwa Dev terluka parah sekarang dan seperti orang cacat. Tidak perlu usaha apapun untuk membunuhnya. Leng Wudao tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengandalkan Sekte Bintang Terbang untuk menemukan Dev di alam rahasia yang begitu besar, dan ada Yue Bukun yang menghalanginya. Dia bisa meminta semua orang dari 3 sekte dan 6 sekte untuk mencari Dev dan membunuhnya, tapi dia tidak percaya bahwa Yue Bukun masih bisa mengikuti semua sekte di dunia tersembunyi sebagai musuh. Benar saja, begitu kata-kata Leng Wudao keluar, mata semua orang dipenuhi panas dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Meskipun mereka mengikuti Dev tanpa keluhan apapun, dalam menghadapi kepentingan sumber daya yang besar, mereka dapat membunuh orang yang tidak ada hubungannya. Saat ini, wajah Yue Bukun sangat jelek, dan dia hanya bisa mengancam dengan keras, jika ada yang menyerang Dev, saya, Yue Bukun, akan bertarung sampai mati bersamanya. Namun, ancaman Yue Bukun saat ini tampak tidak berarti di mata semua orang. Kekuatan Yue Bukun tidak cukup untuk bertarung dengan seluruh sekte dunia tersembunyi. Kini Yue Bukun hanya bisa berdoa agar Dev bisa menjauh darinya atau bahkan meninggalkan dunia rahasia ini. Pada saat ini, Dev berlari dengan putus asa, kekuatannya ditekan, membuatnya tidak punya pilihan lain selain berlari menyelamatkan nyawanya. Tapi yang tidak diketahui Dev adalah sudah banyak orang di seluruh dunia rahasia yang mencarinya. Kamu harus segera menemukan tempat yang ditandai di peta. Hanya ketika kamu sampai di tempat itu aku bisa membantumu. Suara lelaki tua itu terdengar di telinga Dev. Dev benar-benar ingin mengutuk saat ini, dia juga ingin menemukan tempat itu sesegera mungkin, tetapi berjalan di pegunungan dan hutan, dan harus terus-menerus mengidentifikasi lokasi peta, tidak mungkin melakukannya dengan cepat. Tempat apa yang kamu cari? Bisakah kamu dibangkitkan setelah mencapai tempat ini? Dev tidak mengerti, siapa lelaki tua ini, dia bahkan tidak memiliki jiwa, apakah dia masih bisa dibangkitkan hanya dengan mengandalkan tengkoraknya? Dev telah melihat jiwa-jiwa dibangkitkan, tetapi dia belum pernah melihat orang yang dibangkitkan dengan mengandalkan tengkorak. Apa yang kamu tahu? Jiwaku belum hilang, hanya saja sudah tidak ada lagi di tempat ini. Saat sudah mencapai tempat itu, kamu bisa menggunakan tengkorakku untuk menemukan koordinatnya dan membiarkan jiwaku bepergian ke sini. Saat jiwaku tiba, orang-orang yang baru saja menindasmu akan lebih buruk dari semut di mataku. Orang tua itu berkata dengan sangat bangga. Bab 2330, Berhentilah Membual. Berhentilah membual, aku telah dibuang ke laut dan berubah menjadi tumpukan tulang. Dev mengikuti lelaki tua itu dan mulai berdebat. Kamu sayang, kamu sangat picik. Jika bukan karena pembuluh darah nagamu, aku tidak akan peduli padamu. Orang tua itu sangat marah. Kalau begitu karena kamu tahu kalau aku punya urat naga, tahukah kamu siapa aku? Siapa ayahku? Dev ingin mengetahui tentang ayahnya dari mulut lelaki tua itu. Saya dapat melihat bahwa ada baiknya Anda memiliki pembuluh darah naga. Bagaimana saya bisa tahu siapa ayah Anda? Jika saya dapat dibangkitkan, saya dapat membantu Anda menyimpulkan rahasia dan mengetahui identitas ayah Anda. Kata orang tua itu. Ketika Dev mendengar ini, dia adalah pria lain yang tidak tahu apa-apa, jadi dia berhenti berbicara dan hanya bisa mempercepat langkahnya. Tapi saat Dev melintasi lereng gunung, 2 orang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dilihat dari pakaian kedua orang ini, mereka pasti berasal dari sekte tertentu di dunia tersembunyi. Meskipun Dev memiliki beberapa masalah dengan sekte bintang terbang dan sekte guntur surgawi, dia tidak memiliki hubungan dengan sekte lain dan tidak memiliki dendam, jadi setelah melihat kedua orang ini, Dev berencana untuk berkeliling dan terus berjalan.
Tapi kedua orang itu mengulurkan tangan dan menghentikan Dev. Salah satu pria pendek memandang Dev dengan mata bersemangat dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya tidak menyangka keberuntungan besar akan menimpa kita, dua bersaudara." Dev memandang pria pendek dengan tatapan jahat di matanya, mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kalian berdua? Sepertinya kami tidak memiliki keluhan apapun, bukan? Anda tidak perlu khawatir tentang siapa kami tidak memiliki keluhan, tetapi fraksi Feixing telah menawarkan sumber daya selama 3 tahun untuk mengambil alih kepala Anda, jadi jangan berharap bisa mengeluarkannya dari sini. Jika kamu menjulurkan kepala dengan patuh, rasa sakitmu akan berkurang. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Pria pendek itu perlahan mengeluarkan pisau panjangnya dan memandang Dev seolah-olah dia sedang melihat harta karun. Dev terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah, dia tidak menyangka Leng Wudao akan menawarkan hadiah setinggi itu untuk membunuhnya. Dari sudut pandang ini, bahkan Yue Bukun tidak dapat menghentikannya, lagi pula, tidak mungkin Sekte Cunyang menjadi musuh semua sekte di dunia tersembunyi. Dev memandang kedua pria di depannya, keduanya berada di alam dewa bela diri kelas 5. Jika kekuatan Dev tidak ditekan, kedua orang ini tidak akan menempatkannya di mata Dev sama sekali. Tapi sekarang kekuatan Dev telah ditekan, mungkin mustahil untuk menghadapi kedua pria ini. Dev terus berpikir, yang bisa dia gunakan sekarang adalah pedang naga sudah memiliki roh pedang dan bisa menyerang secara mandiri, jadi tidak memerlukan kendali Dev. Namun, pedang pembunuh naga bisa digunakan melawan satu orang, tapi tidak mungkin menangani dua master alam dewa bela diri kelas 5. Alangkah baiknya jika macan berkobar ada di sini. Dev mulai merindukan Flame Tiger, jika Flame Tiger tidak mati, dia tidak perlu terlalu takut saat menghadapi kedua orang ini. Pria pendek itu melihat bahwa Dev tidak bergerak, jadi dia menebas dengan pedangnya, dan cahaya terang meledak, bilah tajam ini menembus kehampaan dan meraung ke arah Dev. Dev mengertakkan gigi, mengeluarkan ledakan kekuatan spiritual dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian melindungi tubuhnya. Bang! Pisau ini menghantam tubuh Dev dengan keras, dan Dev langsung terlempar, ada bekas darah di tubuhnya yang kuat. Tubuh anak ini sangat kuat. Pisau ini hanya membuat bekas darah. Pria pendek itu berkata dengan heran. Kuharap lehernya tidak terlalu keras, kalau tidak aku akan memotongnya beberapa kali lagi. Selain itu, pria jangkung itu juga menghunus pisaunya. Kedua orang itu menghadap Dev, dengan seringai bangga di wajah mereka, dan berjalan menuju Dev selangkah demi selangkah.